Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldia Zulfikar dengan NIM 221101010030. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang mengapresiasi peradaban Daulah Utsmaniyah. Yang pertama yaitu sejarah berdirinya Kerajaan Turki Utsmani. Turki Utsmani didirikan oleh suku bangsa pengembara yang berasal dari wilayah Asia Tengah, termasuk suku Koyi. Ketika bangsa Mongol menyerang umat Islam, pemimpin suku Koyi yaitu Sulaiman Shah mengajak anggota sukunya untuk menghindari serbuan bangsa Mongol tersebut dan lari ke arah barat. Bangsa Mongol itu mulai menyerang dan melakukan wilayah Islam yang berada di bawah kekuasaan dinasti Khawarizm Shah pada tahun 1219 sampai 1220 Masehi. Sulaiman Shah meminta perlindungan kepada Jalal ad-Din, yaitu pemimpin terakhir dinasti Khawarizm Shah tersebut di Transoksania sebelum dikalahkan oleh pasukan Mongol. Jalal ad-Din memberi jalan agar Sulaiman pergi ke barat ke arah Asia Kecil, dan di sanalah mereka akan menetap. Selanjutnya yaitu sejarah peradaban Turki Utsmani. Sejak masa Utsman bin Ertugrul yang dianggap sebagai pembina pertama kerajaan Turki Utsmani ini dengan nama Imperium Ottoman, timbullah kemajuan dalam berbagai bidang agama Islam. Turki membawa pengaruh yang cukup baik dalam bidang ekspansi agama Islam ke Eropa. Pengaruh yang pertama yaitu di bidang pemerintahan dan militer. Para pemimpin kerajaan Utsmani pada masa-masa pertama adalah orang-orang yang kuat, sehingga kerajaan dapat melakukan ekspansi dengan cepat dan luas. Meskipun demikian, kemajuan kerajaan Utsmani hingga mencapai masa keemasannya itu bukan semata-mata karena keunggulan politik para pemimpinnya. Masih banyak faktor lain yang mendukung keberhasilan tersebut. Untuk pertama kali, kekuatan militer kerajaan ini mulai diorganisasikan dengan baik dan teratur ketika terjadi kontak senjata dengan Eropa. Pengaruh yang berikutnya yaitu di bidang ilmu pengetahuan. Peradaban Turki Utsmani merupakan perpaduan berbagai macam peradaban. Di antaranya adalah peradaban Persia. Mereka banyak mengambil pelajaran-pelajaran tentang etika dan tata krama dalam istana raja-raja. Organisasi pemerintahan dan kemiliteran banyak dari mereka serap dari Bizantium. Sedangkan ajaran tentang prinsip-prinsip ekonomi, sosial kemasyarakatan, dan keilmuan mereka terima dari orang-orang Turki Utsmani yang terkenal sebagai bangsa yang senang dan mudah berasimilasi dengan bangsa asing untuk menerima budaya luar. Sebagai bangsa yang berdarah militer, Turki Utsmani lebih banyak memfokuskan kegiatan mereka dalam bidang kemiliteran, sementara dalam bidang ilmu pengetahuan mereka tampaknya tidak begitu menonjol. Karena itulah, dalam khazanah intelektual Islam kita tidak menemukan ilmuwan terkemuka dari Turki Utsmani. Pengaruh yang selanjutnya yaitu di bidang kebudayaan. Dinasti Utsmani di Turki telah membawa peradaban Islam menjadi peradaban yang cukup maju. Pada zaman kemajuannya dalam bidang kebudayaan Turki Utsmani banyak muncul tokoh-tokoh penting seperti yang terlihat pada abad ke-16, 17, dan 18. Salah satunya yaitu pada abad ke-17 munculnya penyair Yanitu Nafi. Nafi bekerja untuk Murad Pasha dengan menghasilkan karya-karya sastra kaside yang mendapat tempat di hati para sultan. Selanjutnya yaitu sejarah peradaban Turki Utsmani. Di bidang keagamaan, agama dalam tradisi masyarakat Turki mempunyai peranan besar dalam lapangan sosial dan politik. Masyarakat digolong-golongkan berdasarkan agama, dan kerajaan sendiri sangat terikat dengan syariat sehingga fatwa ulama menjadi hukum yang berlaku. Karena ulama itu mempunyai tempat tersendiri dan berperan besar dalam kerajaan dan masyarakat, mufti sebagai pejabat urusan agama tertinggi berwenang memberi fatwa resmi terhadap permasalahan keagamaan yang dihadapi masyarakat. Tanpa legitimasi mufti, keputusan hukum kerajaan tidak bisa berjalan. Selanjutnya yaitu kemunduran Turki Utsmani. Setelah Sultan Al-Qanuni wafat sekitar tahun 1566 Masehi, kerajaan Turki Utsmani mulai memasuki fase pengembangan. Akan tetapi sebagai sebuah kerajaan yang sangat besar dan kuat, menampilkannya tidak langsung terlihat. Sultan Sulaiman Al-Qanuni diganti oleh Sultan Salim II. Di masa pemerintahannya terjadi pertempuran antara armada laut kerajaan Utsmani dengan armada laut Kristen yang terdiri dari angkatan laut Spanyol
Bunduka, Sri Paus, dan sebagian kapal para pendeta Malta yang dipimpin oleh Don Juan dari Spanyol. Pertempuran ini mengakibatkan Tunisia dapat direbut oleh musuh. Baru pada masa sultan berikutnya, Sultan Murad III, Tunisia dapat direbut kembali. Pada masa Sultan Murad III, Kerajaan Utsmani pernah berhasil menyelesaikan Kaukasus dan penguasaan Tiflis di Laut Hitam, merampas kembali Tibris, ibu kota kerajaan Safawi, memimpin Georgia, mencampuri urusan dalam negeri Polandia, dan mengalahkan gubernur Bosnia pada tahun 1593 Masehi. Selanjutnya yaitu faktor yang menyebabkan kerajaan Utsmani mengalami kemunduran. Faktor yang pertama yaitu kelemahan para penguasa. Sepeninggalan Sulaiman Al-Qaununi, kerajaan Utsmani diperintah oleh sultan-sultan yang lemah, baik dalam kepribadian terutama dalam kepemimpinannya. Akibatnya pemerintahan menjadi kacau. Kekacauan itu tidak pernah dapat diatasi secara sempurna, bahkan semakin lama menjadi semakin parah. Faktor yang kedua yaitu budaya pungli atau korupsi. Pungli merupakan perbuatan yang sudah umum terjadi dalam kerajaan Utsmani. Setiap jabatan yang ingin diraih oleh seseorang harus dibayar dengan sogokan kepada orang yang berhak memberikan jabatan tersebut. Berjangkitnya budaya pungli ini mengakibatkan dekadensi moral kian merajalela yang membuat kantor semakin rapuh. Faktor yang ketiga yaitu pemberontakan tentara Jenisari. Kemajuan ekspansi kerajaan Utsmani banyak ditentukan oleh kuatnya tentara Jenisari. Seperti yang dapat dibayangkan bagaimana kalau tentara ini melakukan pemberontakan. Pemberontakan tentara Jenisari terjadi sebanyak 4 kali. Mungkin itu saja dari saya. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya ini manusia, wajarlah manusia, bukan nabi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.